Budidaya online. Bab ke-30. Tunggu sebentar. Apa maksudmu aku merusak wajahmu? Wajahmu terlihat baik-baik saja. Aku bahkan tidak menyentuhmu. Yuan berkata dengan ekspresi bingung. Jika kamu akan berbohong, setidaknya lakukan lebih baik. Bukan itu maksudku. Apakah Anda mengolok-olok saya? Anda bajingan. Duhai menghentakkan kakinya dengan marah. Dan dia melanjutkan. Karena kamu, reputasiku hancur. Anda bahkan mempermalukan saya di depan Lady Xuan. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika kamu mati. Sungguh berlebihan. Jika Anda akan membunuh seseorang hanya karena mereka sedikit mempermalukan Anda harus membunuh banyak orang di masa depan. Itu akan menjadi gaya hidup yang sulit. Yuan menggelengkan kepalanya. Dan dia tidak dapat memahami proses berpikir orang-orang seperti ini. Terus, saya telah membunuh banyak orang karena mempermainkan saya. Dan itu hanya akan menjadi lebih mudah di masa depan. Ini adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah dan di mana yang lemah tidak memiliki hak istimewa untuk mengeluh. Yuan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak peduli dunia psikopat macam apa yang Anda tinggali. Tetapi saya tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi Anda harus meninggalkan saya sebelum saya marah. Hahaha. Du Brothers tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya. Dan mereka berbicara. Jadi bagaimana jika kamu marah? Apa yang akan kamu lakukan pada kami? Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Anda hanyalah seorang prajurit roh tunggal. Dan kami memiliki 2 prajurit roh dan 1 guru roh puncak. Hahaha, aku tidak percaya bahwa tidak ada orang sepertimu yang bisa begitu menghibur. Yah, karena kamu membuat kami tertawa. Kami akan memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Du Brothers menarik pedang mereka dan mengarahkannya ke Yuan. Yuan diam-diam menatap Du Brothers dengan ekspresi muram. Auranya perlahan tumbuh lebih tajam dan lebih tajam, hampir seperti pedang. Ketika Guru Roh melihat ini, dia mengerutkan kening dan berkata kepada Du Brothers, Tuan muda, jangan meremehkannya. Dia memancarkan aura kuat yang tidak sesuai dengan levelnya. Dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang berada di atas levelnya sendiri. Jadi bagaimana jika dia bisa melawan orang di atas levelnya sendiri? Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Du Bai mencibir. Apakah kamu memandang rendah kami? Meskipun kamu berada di level Master Roh, kamu masih hanya penjaga biasa yang disewa oleh keluargaku. Sementara itu, di sisi yang berlawanan, Yuan bertanya pada Xiao Hua, apakah menurutmu aku bisa menang melawan mereka berdua? Keduanya berada di alam spirit warrior level kelima. Meskipun mereka sedikit lebih baik daripada murid yang Anda kalahkan sebelumnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi saudara Yuan. Petik 2. Hanya itu yang perlu saya dengar. Yuan mengangguk sebelum mengambil pedangnya sendiri. Oh, Anda juga memiliki senjata tingkat roh puncak. Saya kira Anda benar-benar tidak mengembara ke ruang VIP secara tidak sengaja. Hahaha. Namun, sayangnya untukmu, memiliki pedang itu tidak akan mengubah hasilnya. Du Brothers kemudian menyarungkan pedang mereka dan mengeluarkan 2 pedang kelas spirit puncak beberapa detik kemudian. Aku akan memperingatkan kalian berdua untuk terakhir kalinya. Jangan paksa tanganku. Yuan meneriaki mereka dengan pedang di tangannya tergenggam erat. Cukup omong kosong. Ayo tangkap dia. Du Bai mengangguk. Dan mereka berdua mulai menyerbu Yuan. Ini akan menyenangkan. Seringai lebar muncul di wajah Yuan saat dia juga melangkah maju. Sesaat kemudian, mereka bertiga bentrok, dan Yuan menggerakkan pedangnya seperti seorang ahli, memblokir kedua serangan pedang mereka sekaligus. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan ini. Du Brothers mulai melepaskan semburan serangan pedang ke Yuan. Ding, ding, ding. Namun, Yuan menangkis serangan mereka atau memblokirnya dengan sempurna, meski nyaris tidak. Ini jauh lebih sulit dari yang saya duga. Jika saya ingin memenangkan pertarungan ini, saya harus menjadi yang agresif. Setelah berada di sisi pertahanan untuk beberapa serangan lagi, Yuan tiba-tiba melangkah maju dan mulai menyerang Du Brothers, membuat mereka lengah. Sungguh pukulan yang kuat, dia bukan orang biasa. Du Brothers mulai berkeringat setelah mencicipi beberapa serangan pedang Yuan. Sementara itu, Xiao Hua bahkan tidak memperhatikan pertarungan mereka.
Dan dia memperhatikan Master Roh selama ini, karena dia siap untuk membunuhnya saat dia bahkan mencoba untuk mengganggu pertarungan Yuan. Hanya siapa bocah ini? Keluarga mana yang dia milik? Tidak disangka dia bisa melawan Du Brothers sendirian. Dan sepertinya dia perlahan mengalahkan mereka. Master Roh menyaksikan pertarungan mereka dengan mata terbelalak penuh dengan ketidakpercayaan. Dan dia mulai khawatir bahwa mereka mungkin telah memilih orang yang salah untuk bertarung. Semakin lama Master Roh menyaksikan pertarungan Yuan, semakin terkejut dan khawatir dia menjadi. Pemuda ini jenius. Dia tidak hanya melawan Tuan Muda, tapi dia bahkan semakin kuat saat dia bertarung. Dia monster yang menakutkan. Saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut lebih lama lagi, atau Tuan Muda akan berada dalam bahaya. Master Roh bersiap untuk menyela pertarungan, tetapi dia tiba-tiba menyadari tekanan besar tidak terlalu jauh, menyebabkan matanya beralih ke sosok kecil beberapa meter jauhnya, yang menatap belati padanya. Gadis kecil itu, dia ahli sepertiku. Punggung Master Roh langsung basah oleh keringat dingin setelah kesadaran ini. Siapapun akan mengira dia adalah adik perempuan Yuan sekilas. Tetapi untuk berpikir bahwa dia akan menjadi walinya, itu benar-benar wahyu yang mengejutkan. Dan dia yakin bahwa basis kultivasi gadis kecil ini jauh lebih tangguh daripada miliknya. Karena bahkan Spirit Grandmaster tidak akan mampu memancarkan tekanan tak terlihat yang begitu menakutkan. Namun, dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan menyaksikan Du Brothers mati bagi Yuan. Karena orang tua mereka pasti akan membunuhnya karena gagal melindungi mereka. Bersambung.